Halo semuanya, selamat datang di channel Inspirasi Sunnah. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Maka katanya Sokrates, kunci awalnya adalah pengetahuan yang benar. Kalau pengetahuan sudah benar, perilaku juga akan benar. Kalau perilaku benar, orang akan ketemu kebahagiaan. Jadi berarti apa pertama-tama? Yo, teorimu, pemikiranmu, pengetahuanmu harus benar dulu. Jadi itu kuncinya. Maka belajar itu wajib. Bukan urusan kamu diperintah, tapi untuk kepentinganmu sendiri. Semakin luas wawasanmu, semakin dalam pengetahuanmu, akan semakin bagus perilakumu. Harusnya begitu. Kalau tidak begitu, pasti kamu tidak akan ketemu kebahagiaan. Karena kamu tidak menetapi keutamaan versimu sendiri. Itu kan yang bikin kamu, misalnya kamu sudah tahu kok kalau apa wis yang nggak kamu jalankan. Tahajud itu sebenarnya bagus loh. Kalau ngaji Quran itu sebenarnya penting loh. Kayak itu kan yang hari ini sering kamu lewatkan itu kan. Kamu tahu itu bagus, baik, penting, tapi kan nggak jalan dalam hidupmu. Itu kan ada kontradiksi. Kamu sering galau sendiri, sumpek sendiri kalau sudah masuk wilayah itu. Kalau ada temanmu rajin tahajud, kamu sebenarnya gelisah kan kamu. Janjani ya apik ning yo. Terus kamu nyari-nyari alasan biar nggak tahajud juga ndak apa-apa. Itu kan sunnah pak. Itu iyalah pembelaanmu boleh, tapi kontradiksi nggak bisa kamu ingkari bahwa dalam dirimu ada tabrakan itu. Dan itu biasanya bikin kamu ndak bahagia. Maka luruskan lagi pengetahuanmu. Dari pengetahuan yang lurus akan lahir perbuatan yang lurus. Dari perbuatan yang lurus akan lahir kebahagiaan. Di situ tak tambahi satu, katanya Sokrates. Dan jangan lupa, pengetahuan paling berharga adalah pengetahuan tentang dirimu sendiri. Tentang banyak hal lain kamu bisa menipu, tapi tentang dirimu sendiri kamu tidak akan bisa nipu. Kalau rumusnya di Sokrates kan know yourself, kenali dirimu. Begitu kamu kenal dirimu, positioningmu dalam hidup jadi enak. Siapa sih aku? Aku itu cara mikirnya gimana sih? Kebiasaanku apa sih? Tipikalku ini orang yang kayak gimana sih? Yang jelek-jelek apa? Yang bagus-bagus apa? Itu kan kenal dirimu. Kalau sudah kenal, ngatur strategi hidupnya enak. Nah itu Sokrates, gurunya para filosof di Yunani. Beberapa peneliti menyebut sebenarnya namanya Sokrates beberapa kali disebut dalam Al-Quran. Cuma tidak dengan kalimat Sokrates mestinya. Karena yang hafal Quran tidak ada pak nama Sokrates di Quran. Oke. Ada kalimat bagus yang saya ambil dari dialognya Plato dari Sokrates. Katanya Sokrates, makanan enak, baju indah, dan segala kemewahan, itulah yang kamu sebut kebahagiaan. Namun, katanya Sokrates, aku percaya suatu keadaan di mana orang tidak mengharapkan apapun,
adalah kebahagiaan tertinggi. Jadi katanya Sokrates, kalau kamu merasa itu kan tidak mengharapkan apapun, itu berarti apa? Kamu menerima hidupmu apa adanya total 100%. Dan kamu akan jadi orang paling bahagia. Punya uang 1.000 dan kamu terima, bersyukur, rela, itu lebih bahagia daripada punya uang cuma 500 dan tidak bersyukur. Loh ini kenapa kok ketawa? Kurang tinggi, kebalik contohnya. Ya intinya menerima dirimu apa adanya deh sekarang. Berarti apa? Tidak punya keinginan-keinginan, nggak punya. Coba dulu aku tinggi besar. Wah, coba aku rodok putih sidik mesti ganteng. Coba rambutku jangan kuwul-kuwul gini rodo anu. Coba. Itu kan keinginan-keinginan banyak. Semakin kamu semacam ini, kamu tidak akan bahagia. Coba duitku banyak, mau beli baju yang model itu, mau makan di sana, mau punya rumah yang tingkat 3. Semakin ini masih banyak di kepalamu, semakin jauh kebahagiaan. Tapi semakin kamu menerima dirimu sendiri, kalau bahasa sufinya qanaah, ya wis punyanya ini ya ini, mau apa lagi? So, dengan ini aja sudah senang saya, sudah syukur. Itu kamu bahagia. Itu teorinya Sokrates. Ya sebenarnya di Quran ayatnya banyak, cuma kayak ayat Quran kan bagi kamu sangat biasa. Beda kalau tak kasih ini ayat Sokrates loh. Kelihatannya lebih gaya ini bagi kalian. Jadi biar ada getarannya lah teorinya ngono pakai Sokrates. Padahal ya padha wae, nanti banyak ayat juga konotasinya sama. Jadi katanya Sokrates, aku percaya satu keadaan di mana orang tidak mengharapkan apapun adalah kebahagiaan tertinggi. Kenapa kamu kecewa, sumpek luar biasa dengan kondisi Indonesia? Karena kamu punya banyak sekali harapan pada Indonesia dan pemerintah. Coba ndak usah mikir neko-neko wis karepmu Indonesia arep apa, itu kamu lebih tenang, lebih bahagia. Wong yo kamu ikut mikir juga, emangnya siapa yang mau dengerin pikiran-pikiranmu? Wartawan juga ndak akan nganggep. Jadi dinikmati aja hidupmu, diterima apa adanya. Dalam konteks kalau kamu nyari ketenangan, kebahagiaan. Itu Sokrates. Oke, teori pertama. Teori kedua, eudaimonismenya Plato, muridnya Sokrates, yang sempat jalan-jalan lama ke dunia timur, sehingga banyak teori-teorinya sangat bau timur, termasuk tentang idea. Dia jalan-jalan di timur waktu dia galau setelah gurunya dieksekusi, dihukum mati. Katanya Plato, dia setuju 100% sama gurunya bahwa pengetahuan puncaknya kebahagiaan itu ada di pengetahuan yang baik. Cuma dia nambah, kondisi bahagia itu kondisi seimbang dari 3 unsur jiwa, yaitu akal, spirit, dan nafsu. Jadi ini harus seimbang dengan koordinatornya akal. Yang harus jadi rajanya adalah akal. Jangan spirit, jangan nafsu. Kalau akal yang menang, dia akan jadi manusia rasional. Kalau semangat yang menang, dia akan jadi manusia pemberani, tapi tanpa akal dia akan jadi manusia nekat tanpa perhitungan. Kalau nafsu yang nyetir, nafsu akan membawa orang bahkan lebih rendah dari binatang. Tapi nafsu akan menjamin hidupmu nyaman kalau dia disetir oleh akal. Jadi katanya Plato, perhatikan 3 hal, spirit atau semangat, nafsu, dan akal. Rajanya harus akal. Ketika akal jadi rajanya, kamu bisa memperoleh kebahagiaan tertinggi tadi yang diteorikan oleh Sokrates. Oke, jadi simpelnya itu. Nanti apa sih yang diperoleh ketika akal menguasai
spirit dan nafsu, katanya Plato, ya paling tidak ada 4 hal paling utama, yaitu kebijaksanaan, keberanian, tahu diri, dan keadilan. Ini 4 karakter paling utama. Kalau kalian punya ini, itu sebenarnya kalian manusia yang utama. Yang pertama kebijaksanaan. Yang satu ini aja beratnya luar biasa. Kita ngaji bolak-balik ya sih bingung. Kebijaksanaan. Meskipun sudah kata ini kita apalkan begitu kita ngapalin Pancasila. Sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu sangat filosofis. Hikmah itu kan filsafat. Jadi hikmah kebijaksanaan. Jadi kalau kamu sudah punya kebijaksanaan, hidupmu akan ringan. Yang kedua apa? Keberanian. Semangat, spirit. Harus ada apinya. Jangan sampai kamu hidupmu melempem, apalagi masih muda. Harus ada semangat, tapi semangat yang rasional. Kalau enggak rasional, semangatnya jadi marah-marah, ngamuk-ngamuk, ndak terima, nuntut. Kan sering itu yang terjadi. Tapi harus punya keberanian. Anak muda nggak boleh pengecut, tapi juga harus tahu diri, bisa ngukur kekuatan. Dan yang terakhir, adil. Ini 4 karakter utama manusia utama, katanya Plato. Ya udah, menjadi Plato nambahi teori gurunya untuk bahagia, seimbangkan akal, semangat, dan nafsu. Akal tadi sudah disebut oleh Sokrates, ditambahi 2 oleh Plato, semangat dan nafsu. Orang hidup harus ada gairah untuk berkembang, gairah untuk selalu lebih baik. Dan yang terakhir, jangan dilupakan, nafsu juga harus dipenuhi. Jangan ndak kawin, jangan ndak makan, jangan ndak minum. Dipenuhi tapi dikendalikan oleh akal. Kawin itu bagus, tapi kawan kawin itu jelek. Itu nafsu. Ya kan, makan itu bagus, tapi makan bolak-balik makan itu jelek. Jadi rajanya hidup itu harus akal kalau di Plato. Makanya yang layak jadi presiden itu kalau menurut Plato kan raja filosof, king philosophers. Kenapa? Karena filosof ini menjalankan fungsinya akal. Jangan semua jadi politikus. Kalau semua jadi politikus, negara rusak. Puncaknya harus filosof. Karena filosof punya kualitas kebijaksanaan, keberanian, tahu diri, dan keadilan. Oke, terus muridnya yang ketiga, cucu muridnya Sokrates, Aristoteles. Bacanya Aristoteles ya, bukan Aristoteles. Ya, sok-sok dibaca Aristoteles. Kalau dalam bahasa Arab Aristo saja sebenarnya. Atau ada yang nulisnya Aristatalis. Yes, monggo lah, sementing maksudnya orang itu. Ya, kadang-kadang kan kita membaca namanya susah. Nggak usah khawatir, orang barat baca nama kita juga susah. Oke, Pak Ijo mungkin mereka bacanya Peijo. Oh, jadi gaya toh. Padahal Jo itu kalau di sini untuk besok, kalau di sana Jo itu kelihatan gaya. Jadi orang sana juga puyeng baca nama kita. Oke, apa mau? Lali, Aristoteles. Jadi meneruskan gurunya. Kuncinya kebahagiaan ada di akal. Dan akal akan melahirkan 2 hal, teoria dan praksis. Teoria itu tentang teori, refleksi, kontemplasi, dan kegiatan
akal paling mulia itu teori ya. Yang kedua, praksis. Praksis ini menerjemahkan hasil kontemplasi dalam kehidupan nyata, itu praksis. Kalau praksis berarti sudah ada orang lain dalam dunia sosial. Nanti yang tentang praksis ini nanti silakan dibaca Nikomakea, Etika Nikomakea itu nama anaknya sekaligus nama ayahnya Aristoteles. Bapaknya namanya Nikomakus, anaknya juga dikasih nama Nikomakus. Mungkin karena malas nyari nama yang bagus, pokoknya jenenge bapaknya nanti. Anaknya Nikomakus namanya Aristoteles, anaknya Aristoteles kedua namanya Nikomakus lagi. Kan kayak orang barat kan gitu. Ada Tyson Junior, Tyson 2, nanti ada Tyson 3 kan gitu. Kamu besok bisa gitu, kalau namamu Abdul ya Abdul 1, nah nanti Abdul 2 gitu aja. Nggak usah mikir nama, jadi ada urutannya. Kan di sejarah Islam kan kita itu Muawiyah 1, Muawiyah 2. Nanti ada Yazid 1, Yazid 2. Oke, jadi katanya Aristoteles sama, kebaikan tertinggi summum bonum itu dicapai melalui kontemplasi, teori. Jadi keutamaan yang tertinggi, akalnya harus jalan. Saya agak cepat ya, masih banyak. Oke, teori yang paling terkenal dari Aristoteles itu ini, the golden mean. Mean itu tengah-tengah, golden itu emas. Jadi teori tentang tengah-tengah emas. Nerjemahnya tidak enak ya. Teori tentang emas tengah-tengah juga tidak enak. Pokoknya wis golden mean ngono ya. Boleh tak terjemah tengah-tengah emas juga tidak enak. Tengah-tengah kok emas. Oke. Yo, apa kamu suka tengah-tengah mbak aja? Oke. Katanya Aristoteles. Kenapa? Udah apa? Kamu yang telat ketawanya apa aku yang telat ngomongnya? Katanya Aristoteles, kebajikan itu adalah jalan tengah. Khairul umuri awsatuha. Jadi segala hal yang paling baik itu ada di tengah, kecuali donat. Loh kalau donat tidak bisa pakai khairul umuri awsatuha. Nah, contohnya dinanya golden mean. Berani itu tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Atau ini contoh tak sendiri. Cukup itu kan tengah-tengah antara kekurangan dan kelebihan. Hidup itu memang enak cukup. Kayak iklannya Salompas itu loh. Pas lagi pas lagi apa gitu. Ya, jadi saya pengen hidupnya cukup aja Pak. Pengen istri 4 juga cukup pas. Pengen rumah 5 juga cukup pas. Nah itu cukup. Kalau kekurangan itu kan berarti kurang dari kebutuhan. Kalau kelebihan ya kelebihan. Atau hemat. Hemat itu golden mean dari pelit dan boros. Ada orang yang pelit, ada orang yang boros. Tengah-tengahnya hemat. Atau percaya diri. Percaya diri itu golden mean dari sombong dan minder. Kalau kamu merasa minder berarti kamu belum golden mean. Atau kamu sombong, itu juga pasti tidak utama. Yang utama tengah-tengah, percaya diri. Minder itu kan underestimate, sombong itu overestimate. Yang pas itu percaya diri. Percaya pada kemampuanmu tapi tidak dilebihkan sedemikian rupa sehingga jadi sombong. Juga tidak kamu kecilkan sedemikian rupa sehingga kamu jadi minder. Biasa saja, sesuai apa adanya, itu golden mean, percaya diri. Oke. Jadi
untuk mencapai kebahagiaan, kamu harus tahu keutamaan. Keutamaan itu apa? Rumus paling gampang, golden mean. Kalau kamu pengecut, kamu tidak akan bisa bahagia. Kamu nekat juga tidak akan bisa bahagia. Yang mungkin kamu ketemu bahagia di berani. Kamu kekurangan tidak akan bahagia. Kelebihan juga biasanya sumpek. Cukup. Itu lebih nyaman hidupmu. Nah, itu teorinya Aristoteles, golden mean. Jadi kebajikan adalah titik tengah antara dua perilaku ekstrim. Oke, nanti eudaimonismenya Sokrates itu kalau diringkas ada 4 poin, berarti ini merumuskan teori guru-gurunya dan kakek gurunya. Jadi eudaimonisme itu pertama-tama sumbernya akal. Dengan akal pahamilah siapa dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu, apa potensimu, di mana kelebihan kekuranganmu, kembangkan, wujudkan potensi atau bakatmu. Kamu bisa apa? Wujudkan itu. Itu nanti sumbernya kebahagiaan. Terus ambil manfaat dari pemenuhan bakat tadi. Mungkin kamu pinter nulis, ya nulislah. Ambil manfaat dari nulis. Syukur-syukur manfaatnya nggak cuma buat kamu, tapi juga buat orang lain. Dan yang terakhir, hiduplah secara moderat. Dengan pola ini, kamu akan bahagia. Kenapa Pak kok dadak mengenali diri? Ya kalau kamu tidak kenal dirimu sendiri, kamu juga tidak ngerti apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu nyaman. Kenapa harus kenal potensi Pak? Ya kamu bahagia itu kan karena memenuhi apa yang ada dalam dirimu, bakatmu. Yang bakatnya seni, kamu mengekspresikan seni, itu kan kebahagiaan. Yang bakatnya karate, kamu ikut karate, kebahagiaan. Yang bakatnya teknik kok kuliah tafsir, itu kan sumpek kamu. Gimana caranya? Bakatnya teknik malah kuliah tafsir. Tidak terpenuhi, tidak akan bahagia. Jadi penuhi, wujudkan potensimu, bakatmu. Dari situ kamu akan dapat manfaat. Syukur-syukur manfaatnya nggak cuma untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Dan yang terakhir, sesukses apapun kamu atau segagal apapun kamu, hiduplah secara moderat. Itu teori eudaimonisme. Dengan ini kamu akan bahagia. Jadi yang tadi ada hidup gaya hedonis mencapai kebahagiaan, ini hidup gaya eudaimonis. Aristoteles dan kawan-kawan. Terus yang terakhir, eudaimonisme ini agak sufi, tokohnya namanya Zeno, dari tradisi Helenisme. Eranya era Helenistik, mirip kayak Epikuros tadi. Alirannya namanya aliran Stoik, Stoa. Ya, cara berpikirnya simple. Kalau pakai bahasa Islam, Zeno itu cara berpikirnya agak jabariyah, fatalistik. Katanya Zeno, kuncinya bahagia itu menguasai diri, disiplin diri. Kita lihat ya rumus-rumusnya dari Zeno untuk bahagia. Yang pertama, manusia itu tidak bisa ngontrol hidupnya, tapi bisa ngontrol perilakunya. Kamu tidak bisa ngontrol lahir di mana, dalam kelompok aliran apa, bapakmu kerjaannya apa, ibumu siapa, tidak bisa. Kamu tidak bisa ngontrol rambutmu, milih yang keriting atau yang lurus saja. Kamu dulu nggak milih punya kulit kok tiba-tiba peweteng hitam kayak gitu. Kamu tidak milih juga, kamu tidak milih juga. Tidak banyak hal, 99,9% kamu tidak milih dulu hidup itu. Tiba-tiba saja, ujuk-ujuk. Bahasanya orang eksistensialis, faktisitas. Jadi kamu tidak bisa berdaya. Deus kadung koyok ngene piye meneh. Yang bisa kamu kuasai bukan hidupmu, tapi perilakumu. Kalau perilaku kamu bisa. Dengan bekal yang kamu punya,
kamu mau melakukan apa itu bisa. Dan kita nggak bisa mengubah apa yang akan terjadi. Saya bilang tadi dia agak jabariyah, fatalistik. Oleh karena itu katanya Zeno, kuncinya kebahagiaan adalah kalau kita tidak terpengaruh baik oleh nasib enak ataupun nasib tidak enak. Semakin kita mudah terpengaruh, semakin kita tidak akan bahagia. Justru kebahagiaan itu kalau kita standar, kita flat aja, kita tidak gampang dipengaruhi dengan pergantian nasib kita, roda di atas atau roda di bawah, ya biasa saja. Kalau kita bisa kayak gini, kita akan bahagia. Tapi selama kita masih mudah dipengaruhi, masih banyak keinginan-keinginan, kita tidak akan bisa bahagia. Jadi kebahagiaan diperoleh dengan singkirkan macam-macam keinginan yang tidak penting. Wong kita nggak menguasai hidup kita. Dan pinterlah menyesuaikan diri dengan sakit, dengan duka, dengan kegagalan. Kalau kamu bisa ini, hidupmu relatif nyaman. Semakin kamu merasa tidak tersakiti oleh nasib jelek, semakin kamu bahagia. Diputus pacar, biasa Pak. Bolak-balik itu Pak, pengalaman, santai aja. Tidak punya uang, apalagi itu Pak. Saya sejak dulu juga tidak pernah punya uang banyak Pak, biasa aja. Sakit, sakit, langganan Pak, saya sakit itu. Tidak masalah Pak. Pokoknya tidak ada yang bikin dia sumpek. Semakin kamu bisa kayak gini katanya Zeno, semakin kamu akan mudah untuk bahagia. Tapi semakin kamu banyak nuntut, banyak keinginan, semakin kamu akan sumpek. Bikinlah dirimu kebal terhadap rasa sakit, rasa sumpek, rasa galau. Jadi bukan menyingkirkan sakitnya, tapi kamunya sendiri nggak terpengaruh. Nah itu kuncinya kebahagiaan katanya Zeno. Jadi kalau sudah sakit ya gimana lagi, kalau sudah sumpek ya gimana lagi, sudah diputus ya gimana lagi, tidak punya uang ya sudah, kalau nggak punya ya gimana lagi. Kalau ada yang utang, nggak boleh utang ya apa ya, nggak boleh utang ngapain kamu? Ya pulang, ya makan seadanya ya nih. Pokoknya nggak sumpek. Jadi kuncinya hidup katanya Zeno di situ. Kalau tidak bisa kayak gini, apapun caramu, kamu akan tetap gampang susah. Tapi begitu kesusahan itu tidak bisa menyakitimu, kegagalan tidak bisa menyakitimu, kesumpekan tidak bisa menyakitimu, kamu akan bahagia. Tesis nggak jadi-jadi, skripsi nggak jadi-jadi, biasa Pak. Wong ya lulus juga ke susu-susu mau apa Pak, sama-sama sumpeknya. Tenang aja lah Pak, jalan aja sebisanya Pak, enak, kamu akan bahagia. Nah, itu gayanya Zeno. Oke, kebalikannya Zeno itu Nietzsche. Tak kasih tahu sedikit, sebenarnya panjang ya, tapi kuncinya kalau Nietzsche justru bahagia itu you penuhi hasratmu, penuhi keinginanmu, fight, bertarunglah. Nah, kalau Zeno pasrahlah, nikmatilah. Tapi kalau Nietzsche enggak. Kebahagiaan itu ketika keinginanmu terpenuhi, itu baru bahagia. Dan nggak usah gaya menyingkirkan keinginan. Nggak mungkin manusia itu nggak punya keinginan. Kalau kamu Pak, saya mau buang semua keinginan, katanya, ya itu keinginanmu, buang keinginan. Nggak mungkin orang nggak punya keinginan. Jadi biar aja hidupmu selalu dalam tegangan, selalu dalam konflik, dalam dialektika antara memenuhi keinginanmu dan kekuatanmu, biar aja. Karena dari situ hidupmu berkembang. Dari situ kita ketemu kebahagiaan tadi, jangka panjang. Jadi dari situ kamu ketemu bahagia. Bahagia yang sejati itu kamu pingin apa dan terpenuhi, kan itu. Kamu pingin kaya dan kaya beneran, itu kan bahagia. Kamu pingin kumlot dan kumlot beneran, itu kan bahagia. Jadi katanya Nietzsche, enggak, justru bahagia itu bukan menyingkirkan keinginan, tapi memenuhi keinginan.
Dan dari situ hidup kita akan warna-warni, dari situ kita akan bahagia.